Tapi inilah ketetapan Allah di alam arwah, alam ruh. Semua belum diciptakan, bahkan Nabi Adam belum tercipta pun sudah diumumkan oleh Allah kepada seluruh makhluk di alam arwah itu, alam bukan alamnya manusia. Nabi yang paling pertama dan utama dan penutup nabi nanti adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal salihah a'malina. Para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh Masjid Darussalam, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Ungkapan syukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita buktikan dengan menapai perintah-perintah Allah, salat subuh berjamaah di masjid. Bahkan lebih dari itu, kita mohon kepada Allah diringankan hati kita untuk tetap duduk di tempat kita. Silahkan menjatuhkan niat berapa niat untuk zikir pagi sambil mendengarkan kajian, niat untuk majelis zikir afdalul a'mal daripada zikir dan daripada salat sunnah sampai waktu syuruk. Ini juga kekayaan yang sangat berharga yang tidak semua orang dipilih hatinya oleh Allah bisa menapai perkara-perkara ini. Kemudian para bapak, para ibu, insya Allah biiznillah nanti setiap hari Selasa pagi Bapak Ahmad Suri sebagai bagian dari takmir bidang dakwah memberikan amanah untuk Selasa pagi menggantikan Allahu yarham Dr. Taufik Rahman, Ustadz Taufik, yang beliau telah mendahului kita kembali kepada Allah di saat 10 terakhir Ramadan kemarin, kalau tidak salah kita sedang iktikaf. Ustadz Taufik yang saya tahu adalah seorang yang soleh, rajulun soleh. Tahun 2002 ketika kami awal 2002 akhir awal kami masuk Sumeneb, pada saat keruh baru, kemudian karena istri itu sedang hamil tahun itu dan keguguran, pikiran kami kalut, 7 tahun tidak mendapatkan anak. Akhirnya pulang, istri masih di puskesmas Seru Baru. Lah saat itu kami jatuh kecelakaan di dekat musolanya Mbah Samsul, Pak Samsul saat itu. Beliaulah yang pertama kali ngurus saya dengan betadin, diberi air hangat, luka di wajah saya, kemudian saya dibawakan, diantar beliau, seingat saya itu kami masih sadar, langsung ke UGD Sumeneb, di UGD RSUD Sumeneb itu. Setelah itulah kami kenal, kemudian muamalah-muamalah yang relatif panjang sampai sebelum kami
belajar di Universitas Kehidupan Penjara, juga dalam urusan mengambil program S3 di Universitas Sunan Ampel Surabaya UINSA. Beliau juga banyak memberikan masukan karena juga alumni di situ, dan tidak pernah satu dosen pun misalkan beliau berbicara perkara-perkara yang sifatnya aib, itu tidak pernah membicarakan orang lain, aib kekurangan orang lain. Itu yang sangat kami berkesan ketika muamalah dengan beliau itu. Itulah Ustadz Taufik yang saya tahu, dan mudah-mudahan beliau kesolehannya menjadi teladan bagi kita. Kemudian hari ini kami ini diberi amanah untuk menggantikan jadwal beliau yang rutin biasanya Selasa pagi. Hanya madah atau materinya nanti itu bukan, beliau biasanya masalah secara urut materi tafsir, kemudian oleh Bapak Takmir yang diwakili Pak Matsuri untuk materi Sirah Nabawiyah. Maka ya ibarat prodi yang kami ambil itu juga sebenarnya IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir, hanya ini materinya Sirah Nabawiyah. Maka ya ibarat nanti kucing kecil yang rembesen memaksa diri seolah macan yang besar di materi Sirah Nabawiyah. Ya, ada niatan untuk tetap belajar membuka sejarah Nabi, dan kami niatkan agar menambah kekuatan iman kita, menumbuhkan kecintaan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para bapak, saya berangkatkan dulu. Ini kami sudah menyiapkan nanti sebelum buku sejarah Nabi yang masyhur kalau kita dari kecil, ulama Indonesia yang sangat terkenal, bahkan di awal-awal Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah yang dipilih oleh Allah, Bapak Jenderal Sudirman pun memberikan rekom zaman itu kepada salah satu ulama dari Semarang, Kiai Haji Munawar Khalil, yang terkenal sangat produktif tulisannya. Di antara karya yang sangat monumental Kiai Haji Munawar Khalil itu diminta oleh seorang tokoh Muhammadiyah dan pejuang besar, yaitu Bapak Jenderal Sudirman, pimpinan TNI zaman itu, untuk menulis sejarah. Itu di bawah buku sejarah itu tulisan karya atau karya Kiai Haji Munawar Khalil, salah satu kiai dari Semarang. Kemudian juga kalau ormasnya Muhammadiyah, tapi diminta oleh Bapak Jenderal Sudirman agar menulis sejarah Nabi. Buku itu dibawa oleh beliau. Kalau Jenderal Sudirman ormasnya kan Muhammadiyah, basicnya Muhammadiyah. Itu dibawa setiap perang gerilya, kemanapun berjuang, di sela-sela istirahatnya Bapak Jenderal Sudirman, buku sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Kiai Haji Munawar Khalil itu, zaman perjuangan itu sudah begitu jariahnya oleh pejuang dari Muhammadiyah menjadi Jenderal Sudirman, jadi pimpinan ABRI saat itu, sudah memanfaatkan inspirasi tentang sejarah Rasulullah. Bahkan hari ini buku itu oleh ahli warisnya tidak diklaim oleh Bulan Bintang Jakarta, sampai dicetak ulang yang keberapa puluh kali, akhirnya pindah percetakan oleh Gema Insani Press GIP Jakarta. Itu sudah dimodif dengan tulisan yang sangat bagus, cetakan yang bagus, lebih enak untuk dibaca. Nanti silahkan, maksud kami untuk menyambungkan hati kita, perasaan kita dengan kekasih kita. Kalau kita mengaku kekasih, dalam doa setiap hari kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan sallallahu alaihi wasallam. Itu kita baca ya di sela-sela aktivitas kita, sejarah Nabi kita itu. Nah, sebelum itu nanti kita baca bareng-bareng. Kami siapkan hadis yang diringkas oleh guru kami punya guru Ustadz Joko. Itu beliau mengumpulkan di Syama'ilul Muhammadiyah wal Khasaisun Nabawiyah. Itu ada 4
hadis, arba'ina hadisan fi syama'ilil Muhammadiyah wal khasa'is an-nabawiyah. Dipilih hanya diambil 40 saja. Ini di Imam At-Tirmidzi ada buku hadis khusus tentang detail-detail Rasulullah. Ini beliau ringkas ngambil 40 itu karena akar sejarah yang panjang keutamaan hadis Arba'in An-Nawawi. Kenapa 40 itu? Karena ya ada akar sejarah lah, kalau hafal hadis Rasulullah 40 dibangkitkan seperti orang yang alim dan garansinya masuk surga itu. Nanti kami berangkatkan ada 40 hadis itu kita baca pelan-pelan, baru membaca buku sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ya sejak kelahirannya, bahkan ground Medan Mekah sampai beliau nanti wafat, buku yang kita jadikan karena materinya adalah sejarah. Baik para bapak, para ibu, kami bacakan hadis di antara kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ada satu judul yang ditulis oleh Syekh Joko ini, Awwalun Nabiyyin fil Khalqi wa taqaddama nubuwatihi wa takhadal mitsaq alaihi. Nabi yang paling pertama fil Khalqi, kenabiannya didahulukan sebelum Nabi lahir di muka bumi, dan seluruh Nabi Rasul. Nabi yang pertama Adam alaihissalam, Rasul yang pertama Nuh alaihissalam, sampai Nabi Isa alaihissalam, itu diminta oleh Allah ikrar janji, pengakuan untuk mendukung, menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau dibangkitkan. Nah, ini keunikan yang maksud kami bacakan hadis-hadis tentang kekhususan Nabi ini agar tumbuh target kami, agar tumbuh rasa kecintaan kita kepada Nabi satu, dan kita harusnya bangga, ini harus bangga menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang, harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti aplikasinya secara pelan bagaimana? Ya, kita baca hadis ini. Kami mulai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang tafsir ayat surat Ali Imran 81, wa id akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qal a'aqrartum ala dhalikum qala a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Bisa dilihat dalam ayat 81 surat Ali Imran. Nah, itulah perjanjian, maksud kami ilmu yang terdahulu yang kita belum lahir, bahkan umat Rasulullah belum lahir, tapi sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi ilmu terdahulu, ilmu terkemudian, ilmu yang akan datang pun sudah dalam Al-Quran, ilmu yang terdahulu juga sudah ada dalam Al-Quran. Contohnya ini, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ketika, saya ulang, ketika Allah minta perjanjian, minta sumpah, minta persaksian kepada para nabi dan rasul sebelum Rasulullah. Ini Allah informasikan dalam Al-Quran yang nabi pun belum ada, tapi diulang ilmu itu disampaikan kepada Rasulullah. Ketika Allah minta persaksian kepada Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah, dari Nabi Adam sampai nanti Nabi Isa, kalau nanti datang bangkit muncul Nabi yang namanya Muhammad atau Ahmad,
kamu siap membela dan menolong ajarannya? Itu sumpah ikrar yang dituntut oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Nabi saat dipilih oleh Allah, Rasul yang saat diutus oleh Allah, itu semuanya diminta persaksian, sumpah, semacam sumpah jabatan. Kalau kamu nanti jadiin aku pilih dari Nabi dan Rasul, harus menjadi penolong Nabi setelah kalian. Kalau dibangkitkan sewaktu-waktu kalian masih hidup, perintahkan pada umat kamu, namanya Ahmad, sifatnya demikian. Kalau kamu tidak siap, tidak jadi Nabi dan Rasul. Sumpah ikrar yang sangat berat itu mesti dituntut oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah. Coba, makanya dalam penjelasan ayat tadi, qad ja'akum rasulun musaddiqul lima'akum, ada Rasul yang membenarkan ajaran kalian para Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah. Di situ dalam ayat itu para ulama seperti Imam Abu Hurairah tadi, ulama hadis itu dalam hadisnya menjelaskan ayat itu, Nabi bersabda dalam membahas ayat 81 Ali Imran, kuntu awwalun nabiyyin fil khalqi, aku adalah nabi yang pertama dalam penciptaan, wa akhiruhum fil ba'si, tapi adalah nabi dan rasul yang terakhir ketika dibangkitkan di dunia, artinya dibangkitkan jadi rasul itu. Fabada'a bihi, maka Allah memulai dengannya sebelum para nabi dan rasul saat itu. Nah, ini keterangannya di dalam syarah hadis ini. Maksudnya, aku adalah nabi yang pertama di dalam penciptaan itu fi alamil arwah, di alam ruh yang Allah telah tetapkan di Lauhil Mahfud, ilmu Allah, kemudian kitabah yang telah tertulis di Lauhil Mahfud itu menetapkan Rasul dan Nabi yang pertama. Sampai Allah sebutkan dalam Ali Imran 81 tadi, Nabi Adam, anak keturunannya Nabi, Rasul pertama Nabi Nuh sampai Nabi Isa, ketika diangkat jadi Rasul, kamu nanti di zaman kamu kalau bangkit ada Nabi yang namanya Muhammad, kamu harus membela umat, kamu harus menjadi penolongnya. Itu semua mereka siap. Nah gitu, maksudnya kami adalah Nabi yang pertama dalam penciptaan itu di alam arwah. Ruh Muhammad, ketetapan di alam arwah Lauhil Mahfud itu telah diketahui oleh seluruh Nabi dan Rasul kalau nanti di akhir zaman itu ada Nabi yang paling mulia. Makanya masyhur dalam kalangan mustalahat muqaddimah itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tuannya, pimpinan orang-orang terdahulu dan orang terkemudian itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu. Ditegaskan lagi dalam hadis yang nomor 2, masih satu bab, Nabi yang paling pertama dalam penciptaan di alam arwah. Ingat, kemudian seluruh Nabi dan Rasul pun dituntut oleh Allah untuk ikrar, menjadi saksi kenabian Rasulullah. Padahal Rasul belum bangkit, belum hidup di zaman Nabi Adam. Ini menegaskan lagi di hadis yang kedua dari sahabat dari Imam Ahmad, akhrajahu Ahmad wal Hakim wal Baihaqi, anil Irbah bin Sariyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inni indallahi fi ummil kitab la khatamun nabiyyin wa inna adam lamunjidalun fi tinatih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Irbad bin Sariyah, hadis ini direkod diabadikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Nabi bersabda, ini sesungguhnya aku di sisi Allah fi ummil kitab, di induknya seluruh kitab, maksudnya Lauhil Mahfud, seluruh kejadian itu sudah tertulis di Lauhil Mahfud itu,
aku adalah khatamun nabiyyin, aku adalah nabi yang terakhir, penutup seluruh nabi dan rasul. Wa inna Adam, dan Adam saat itu pun lamun jidalun fi tinatih. Lamun jidalun itu di dalam syarah hadis maknanya Adam itu belum terciptakan, fi tinatih, masih berwujud tanah. Nabi Adam belum diciptakan oleh Allah di zaman azali, kalau Indonesianya zaman azali. Di alam arwah itu Nabi Adam belum diciptakan oleh Allah, masih berwujud tanah. Allah telah mengumumkan awwalun nabiyyin, kemudian khatamun nabiyyin, penutup seluruh nabi rasul nanti ada yang namanya adalah Ahmad. Ciri-ciri dan sifatnya seperti itu. Nah begitu. Lah dalam hadis yang lain ini dipendekkan, maka akan aku beritahu tentang urusanku, tentang kemuliaanku ini. Bukan aku sebuah kesombongan, itu dalam hadis maksudnya wala fakhr, bukan aku sombong, tapi inilah ketetapan Allah di alam arwah, alam ruh. Semua belum diciptakan, bahkan Nabi Adam belum tercipta pun sudah diumumkan oleh Allah kepada seluruh makhluk di alam arwah itu, alam bukan alamnya manusia. Nabi yang paling pertama dan utama dan penutup nabi nanti adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang menguatkan kita para bapak, kalau ayat yang sudah masyhur dibaca oleh imam kita itu ini bisyarah itu penggembira, berita gembira. Wa id qala Isa ibnu Maryama wa id qala Isa ibnu Maryama ya bani Israil ini rasulun musaddiqul lima ma'akum. Wa id qala Isa ibnu Maryama ya bani Israil ini rasulun, aku adalah seorang rasul musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran bir rasuli min ba'di ismuhu Ahmad. Surat apa itu? Surat As-Saff ayat 5 kalau tidak salah. Nabi Isa pun di zaman Nabi Isa, wahai Bani Israel, umatku, aku membenarkan kitab sebelumku, kitab Taurat yang dibuat Nabi Musa. Dan aku beri kabar gembira, wa mubasyiran bir rasuli min ba'di, dan aku beritahu berita gembira yang sangat-sangat dahsyat. Nanti ada rasul setelah aku yang lebih mulia, ismuhu Ahmad, dalam surat As-Saff itu. Nabi Isa pun juga berkata begitu. Allah abadikan di dalam Al-Quran yang Nabi pun belum lahir. Nah, ini bentuk mukjizatnya Al-Quran. Lah ini maksud kami menegaskan bahwa Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tuan, pimpinan, raja di rajanya, tuannya seluruh makhluk, dari yang pertama Nabi Adam sampai yang terakhir, bahkan di alam jin pun semuanya mengakui adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, sebelum Nabi lahir pun sudah ada isyarat. Aku ini adalah barokah doa Nabi bapakku Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah di Mekah itu. Bangun Ka'bah, kita khayalkan ini sudah bulan Dzulqa'dah. Ketika bangunan Ka'bah itu dibangun yang sangat monumental pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Itu doa beliau ketika berdoa untuk Nabi Ismail dan diri beliau Nabi Ibrahim berdua bangun Ka'bah itu. Di antara potongan doanya diabadikan dalam surat Al-Baqarah, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, bangkitkanlah seorang rasul, utusanmu yang mendapat wahyu darimu dari mereka ini nanti ya Allah. Itu ketika di Mekah saat bangun Ka'bah. Nabi belum lahir, tapi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim, ya Allah, bangkitkanlah, munculkanlah seorang Nabi Rasul utusanmu dari mereka, orang-orang Arab yang ada di Mekah itu. Nah, itu dikabulkan oleh Allah sampai sekian zaman, zuriyah
darah daging keturunannya nanti mengalir nasabnya lewat jalur Hajar, Nabi Ismail sampai nanti orang-orang Arab Mekah Rasulullah itu. Karena kenabian itu sebelumnya banyak dari jalur Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, nanti lewat ibunya, istrinya adalah Sarah yang Bani Israel itu. Nah, ini sangat menarik kalau kita menghayati itu. Kata kuncinya akan menjadikan kita kecintaan yang sangat kuat, dan target kami, maksud kami, kitanya harus bangga menjadi umat Muhammad. Betapapun kualitas keimanan masing-masing kita, yang penting masih dalam umat Muhammad. Betapapun beda payung dan organisasinya, yang penting masih umat Muhammad. Yang kita banggakan itu kita masih umat Muhammad. Baju kebesaran kita Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah. Nah itu biar nanti merekatkan seluruh faksi, seluruh jaringan. Kalau itu pergerakan dan organisasi, yang penting kita bangga kita karena umat Muhammad, bukan bangga karena baju-baju yang kecil, payung-payung kecil. Itu wadah untuk kita bergerak dan berorganisasi, bukan pergerakan kita, tapi umat Muhammad ini yang kebanggaan kita, yang harus kita utamakan. Karena apa para bapak? Setiap nabi dan rasul itu punya doa andalan. Saya ulang, dalam hadis, setiap nabi dan rasul itu punya doa andalan dan pasti dikabulkan. Lanjutan dalam hadis itu, dan doa yang pasti dikabulkan itu aku tahan, tidak aku minta di dunia, akan aku jadikan nanti senjata. Ummati, umatku ya Allah, umatku, saat di padang mahsyar di hari kiamat. Saya ulang, setiap nabi dan rasul itu punya doa andalan yang pasti dikabulkan. Kemudian Rasulullah bersabda, doa itu garansi dari Allah, setiap nabi dan rasul pasti dikabulkan doa itu. Itu aku tangguhkan saat nanti di padang mahsyar, yang aku sangat risau. Laqad ja'akum dalam akhir surat At-Taubah itu, kerisauan beliau, kepedihan beliau karena sengsaranya umatnya. Maka umatku ya Allah, umatku ya Allah. Rasulullah sedang menunggu di Al-Haud, yaitu di Haud Telaga Al-Kausar itu. Nah inilah yang mantik kita, bukti kejujuran kita. Mohon artinya nanti target kami itu materi sirah itu tumbuh kebanggaan dan merasa bangga menjadi umat Muhammad, bukan bangga karena organisasi, bukan bangga karena pergerakannya, bukan bangga baju-baju kecil, itu bangga yang besar. Kami masih umat Muhammad, dan ciri umat Muhammad nanti yang harus dipelajari, artinya perlakuan-perlakuannya masih masuk dalam garis jadi umatnya Nabi Muhammad atau bukan, dan itu juga harus tahu. Kemudian juga ada kecintaan kepada Nabi kita, menguatkan keimanan kita. Itulah perkara yang pokok yang harus kita tumbuhkan, dan target yang harus kita ada pada diri kita. Yang paling akhir, aplikasi. Sebentar lagi masuk suruk. Aplikasi dari pertemuan pertama ini, karena Nabi bersabda di dalam hadisnya, maknanya itu tadi, setiap Nabi dan Rasul itu ada doa andalan yang pasti tidak ada hijab, pasti dikabulkan. Garansi itu aku tangguhkan, tidak aku pakai di dunia, tapi aku pakai nanti di akhirat, maksudnya di padang mahsyar. Lah itulah kecintaan Nabi dan kerisauan Nabi kepada umatnya. Oleh karena itu, kalau kita pengen, para bapak, tradisinya orang-orang zaman dahulu, orang soleh zaman dahulu, dan mungkin hari ini juga ada di kalangan-kalangan yang kejujurannya kepada Allah, jujurnya kepada Rasulullah itu sampai ini, praktek untuk cinta Nabi maksud kami, seperti sahabat Bilal. Ya ini kali itu Bilal di zaman yang kita belum lahir ya, tapi maksudnya untuk sejarah. Bilal tidak mau tinggal di Madinah setelah Rasulullah wafat. Gara apa? Gara begitu azan itu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu langsung tenggorokannya seperti
sempit, tidak bisa bersuara. Ingat terus Rasulullah jam-jam waktu mau sholat itu, karena beliau adalah muadzin tetapnya Rasulullah Bilal. Itu bukan orang Arab, orang Ajam dari Habsyi, Habasah, Ethiopia. Karena imanlah akhirnya beliau tinggal, keluar izin pada Abu Bakar, kami pengen tinggal keluar dari Madinah. Tidak boleh, dipaksa diri, akhirnya tinggal di daerah Mesir lah kalau dalam sejarah itu. Satu ketika sudah bertahun-tahun di Mesir, mimpi, wahai Bilal, kenapa kamu tidak berkunjung ke makamku, tidak berkunjung ke Madinah? Artinya mengingat nostalgia bersama aku. Terbelalak, sontak pagi hari bangun tidur itu, istrinya disiapkan, ini bekal, saya akan pergi jauh, yaitu dari Mesir ke Madinah zaman itu. Kendaraannya jelas unta atau kuda, pokoknya bukan pesawat. Akhirnya diminta di zaman itu khalifahnya Umar ibnul Khattab kalau tidak salah, kemudian cucu Rasulullah Hasan Husain yang masih kecil zaman Bilal ada, itu sudah besar-besar, wahai paman tolong jadi muadzin sekali saja mumpung ada di Madinah. Beliau azan. Ketika mengandalkan azan di menara, naik menara di Masjid Nabawi zaman itu, kita khayalkan. Terus azan yang khusyuk, seluruh orang tersentak. Loh, alam dan aura Madinah zaman itu seolah-olah Rasulullah hidup kembali. Suara ini muncul di sekian zaman Rasulullah masih hidup. Adzannya Bilal, adzannya Bilal yang hari-hari suara ini dikumandangkan. Seluruh laki-laki, bahkan perempuan pun semua keluar dari rumahnya mendatangi masjid saat itu, dengarkan adzannya Bilal di zaman Rasulullah yang fasenya Abu Bakar hanya 2 tahun jadi khalifah, jadi pemimpin, diganti oleh Umar. Jadi Umar, ketika Umar ibnul Khattab, Bilal itu berkunjung karena mimpi tadi. Sampai lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tersentak hatinya, tercekal lehernya, kemudian tidak bisa melanjutkan hayya 'alas shalah, tidak bisa, sudah tersentak begitu Muhammad Rasulullah. Butiran putih hangat membasahi pipi beliau, air matanya meleleh, sudah dipaksa-paksa untuk melanjutkan hayya 'alas shalah, nggak mampu. Dia teringat kata Muhammad disebut dalam azan itu, mengingatkan zaman dulu bersama Rasulullah. Itu Bilal yang sudah dapat garansi disiksa di Mekah, dimerdekakan oleh Abu Bakar surga. Kecintaannya kepada Rasulullah seperti itu. Bagaimana dengan kita? Dipanggil azan, ada muadzin memanggil kita, disebut nama Muhammad, tidak ngefek. Katanya cinta Nabi, tidak ada rasa getaran hati. Nah, tradisi ini oleh orang-orang soleh zaman dahulu, ketika ada azan kendaraan pun dia berhenti, minggir, dengarkan azan itu. Minimal satu masjid lah. Kalau karena kita banyak di komunitas, kita orang Madura, ke sana sini azan dikeraskan, artinya dengan berbagai masjid yang sangat banyak. Pilih salah satu, kalau ada kelonggaran ikuti semuanya. Sampai kalau orang zaman dahulu itu dalam kendaraan berhenti, ikuti lafaz azan itu. Hal-hal ini minimal aplikasi yang sangat ringan cinta kita kepada Nabi, karena Nabi pun bersabda dalam urusan disebut namaku, kalau disebut namaku kok nggak sampai mendoakan sallallahu alaihi wasallam, celaka dan celaka. Itu seolah ini urusan horizontal, artinya kekuatan iman dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan nanti ada hubungan trilogi 3 prinsip dalam Ramadan itu, ketemu bapak ibu kok nggak bisa masuk surga, disebut namaku kok tidak mendoakan sallallahu alaihi wasallam. Nah, praktek itu maksud kami untuk mewujudkan, di samping terus membaca sejarah agar cinta Nabi, ketika ada azan diikuti, agar nanti mendapatkan syafaat. Halat lahu syafaati yaumil qiyamah, syafaatku halal kepada orang yang ikuti azan dari Allah Akbar diikuti. Begitu selesai berdoa, baca sholawat, halat lahu syafaati yaumil qiyamah.
Kemudian ketika ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung nyambung. Agar tumbuh begitu, perlunya kita membaca sejarah Nabi kita yang beliau adalah Sayyidul Awwalina wal Akhirin, tuan pimpinan orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian. Nah itu kalau kita aplikasikan amalan-amalan yang sangat mungkin, dengarkan adzan, kemudian berdoa, kemudian juga ketika disebut nama Nabi kita Muhammad, kita sallallahu alaihi wasallam, insyaallah terus menjadikan kita tumbuh kecintaan. Apalagi punya target baca sholawat dalam satu hari sekian, itu akan hilanglah. Kita sudah ngikuti ukuran Allah. Ukuran Allah berbeda dengan ukuran manusia, timbangan Allah berbeda dengan timbangan manusia. Silakan nanti kalau Bapak mengaplikasikan itu, insya Allah sempit akan jadi luas, sedikit akan jadi banyak. Kekayaan yang sangat berharga adalah kepuasan, kebahagiaan yang ada di dalam hati ini. Yang paling akhir ini, coba jenengan, kadang kita risih seseorang menjadi simbol tokoh agama, perintah Nabi diterjang. Ini prinsip, ketika perintah Nabi itu dilaksanakan, larangannya tidak dikerjakan, pasti dua, bahagia, nikmat dan bahagia. Lah kalau kita belum nikmat dan bahagia, itu harus dikaji lagi. Ketika larangannya diterjang, perintahnya tidak dilaksanakan, pasti celaka dan hina. Sudah rumusnya itu. Kalau kita ikut Nabi, apa yang diperintahkan, buahnya kita lakukan, nikmat dan bahagia. Karena bahagia itu bukan diukur dengan simbol dunia. Kalau diterjang larangannya dan perintahnya tidak dilakukan, pasti celaka, hina. Coba dengan maaf jadi pelajaran maksud kami, simbol tokoh agama besar terus sampai harus kena kasus skandal korupsi misalkan gitu, terus mendekam di penjara. Walaupun dia bahagia, saya merasa bahagia di penjara, tapi dihinakan. Kalau masuk sini itu jadi tamu, jangan jadi tahanan. Bayangkan kata-kata kasar seperti itu, kemudian diborgol, tangan di belakang, kaki dirantai, mata ditutup. Walaupun kita merasa bahagia, tapi tetap dihinakan dalam batas-batas tertentu. Nah coba, ketika perintah Allah diterjang, tokoh agama misalkan ini ada satu menteri misalkan gitu, itu bagaimana? Ya Allah, ketika perintah Allah diterjang, larangannya diterjang, pasti dua, sengsara, hina. Di penjara itu dihinakan. Kalau perintah Allah itu akan kita ikuti, pasti dua, nikmat dan bahagia. Nah itu mari kita cari kebahagiaan yang sejati itu yang ada di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi